dan 5 kita ingin mendefinisikan dunia dengan semua pernak-perniknya ini tidak kita bawa mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi." Tidak ada satupun man, orang, manusia. Man itu bukan Superman ya Bu ya. Pokoknya semua. Man, siapapun dia, orang, manusia, fis samawati wal ardi, baik yang di langit, jadi semua makhluk Allah, wal ardi maupun yang di bumi, illa terkecuali atir rahmani abdan, datang menghadap Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, abdan sebagai seorang hamba. Jadi nanti ketika menghadap Allah enggak ada yang bawa pangkat Bu, enggak ada yang bawa presidennya, enggak ada yang bawa menterinya, enggak ada yang bawa titel kaya rayanya, tidak ada yang bawa pangkat kehormatannya. Semua orang menghadap Allah dengan status yang sama, yakni hamba semua. Jadi enggak ada bedanya, rata di hadapan Allah. Tidak ada orang yang lebih mulia status duniawinya dari yang lain, semua sama sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum, sungguh Allah sudah menentukan jumlah mereka. Saya yakin walaupun Indonesia ini negara modern, tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah penduduk Indonesia. Walaupun kita punya BPS, enggak ada yang tahu persis jumlah penduduk itu. Buktinya kalau pemilu DPT, daftar pemilih tetap itu, ada yang enggak terdaftar di DPT, ada yang terdaftar double di beberapa TPS. Nah, saya termasuk yang enggak pernah terdaftar di DPT. Jadi enggak pernah dapat undangan nyoblos. Kalau enggak inisiatif bawa KTP. Cuman enggak enaknya Bu, kalau enggak punya daftar di DPT, nyoblosnya belakangan gitu. Suruh nunggu yang lain selesai dulu. Yang paling enggak enak kayak Pilpres kemarin, mau nyoblos habis surat suaranya. Jadinya sepinter-pinter orang Indonesia enggak tahu pasti jumlah hitungan rakyatnya. Walaupun kita punya lembaga yang lengkap, catatan sipil katakanlah, BPS, Badan Pusat Statistik atau apalah namanya itu, enggak ada yang tahu pasti. Tapi Allah dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang mati pada hari kiamat nantinya, di belahan bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala laqad ahsahum, Allah tahu pasti jumlah mereka. Wa addahum adda, dan Allah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat teliti sekali. Sampai bayi yang mati dalam kandungan pun ada hitungannya. Sampai anak kecil yang mati pun ada hitungannya. Allah tahu dengan hitungan yang sangat teliti sekali. Dan di ayat yang ke-95-nya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka atihi akan datang menghadap Allah nantinya yaumal qiyamati farda, di hari kiamat nanti farda, sendiri-sendiri. Suami aja nggak nolong loh Bu, istri aja nggak ngebantu, anak pun nggak nolong. Kita semua nanti masing-masing begitu menghadap Allah, nggak saling tolong satu sama lainnya, nggak saling bantu. Kan ada cerita seorang ibu kurang amal, kata Allah, kamu nggak bisa masuk surga
amalmu kurang sedikit, cuman 1 kurangnya nominalnya, tapi karena kurang beratan dosa kamu masuk neraka. Ya Allah, kata si ibu, saya minta izin ketemu anak saya dulu, jangan dulu dimasukkan ke dalam neraka. Dia ketemu dengan anaknya. Ada apa, Mah? Nak, kamu tahu mamah yang hamil kamu? Iya. Mamah yang melahirkan kamu? Iya. Mamah yang menyusui kamu kurang tidur? Iya. Mamah yang ngasuh kamu, nemenin kamu di PAUD, di TK, sekolah SD, menguliahkan kamu, menikahkan kamu. Kamu nikah punya anak, cucung mamah, cucung pun ngerepotin mamah. Iya, itu semua mamah lakukan karena saking tulusnya, saking ikhlasnya sama anak, saking sayangnya sama anak. Kata si mamah, nak, mamah selama di dunia enggak pernah minta balasan. Cuman di akhirat ini mamah minta balasan. 1 amalmu saja mamah ambil untuk nyukupin amal mamah agar masuk surga. Kata anaknya, Mah, mamah benar sayang sama saya? Iya, nak. Tulus sama saya? Iya. Enggak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kalau mamah sayang sama saya, kata dia, lebih baik amal mamah kasih ke saya. Mamah masuk neraka berkorban demi anak, karena saya juga kurang 1 amal. Jangan ngomong doang, Mah sayang anak, kata dia. Sekarang mamah buktikan kalau memang sayang sama gua. Akhirnya mamah ngotot, anak ngotot, dua-duanya masuk neraka. Tidak ada yang nolong kita, Bu. Tidak ada yang bisa membantu kita di akhirat nanti kecuali diri kita sendiri. Kecuali kalau kita mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dapat syafaat ketika dia kurang amal, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu makanya kita jangan malas-malas sholawat. Karena kalau kita sholawat sekarang, kita akrab sama Nabi. Orang yang banyak bersolawat di akhirat nanti, dia layak mendapatkan syafaat Nabi. Ibu-ibu boleh protes lah di akhirat nanti kalau nggak dapat syafaat. Ya Rasul, masa saya nggak dikasih syafaat? Sedangkan saya tiap hari bersolawat, sambil ngulek sambal terasi, solawat, sambil masak, solawat, sambil ngepel, solawat. Asal jangan sambil nongkrong di jamban aja. Kalau sambil nongkrong di jamban nggak boleh salawat, dosa. Makanya salawat itu diperbanyak. Karena orang yang sering membaca salawat, mengistiqomahkan salawat, haram jasadnya dibakar api neraka. Artinya bakal masuk surga. Allahumma amin. Saya tambahkan ayat yang lain. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada manfaatnya malun, harta kekayaan, wala banun, anak-anak yang jadi kebanggaan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi siapa yang nantinya menghadap Allah dengan hati yang selamat. Harta enggak ada manfaat, anak enggak ada manfaat, kecuali ya Bu, kecuali harta yang disedekahkan. Itu yang nolong kita nantinya. Makanya manusia itu kalau bisa balik hidup lagi, yang pertama ingin dia lakukan adalah sedekah. Karena sedekah itu pahalanya gede banget. Sedekah buat orang sehat, sahihil jismi, buat orang sehat, pahalanya bitisin 90 kali lipat. Orang sehat nih Bu, orang sehat nggak miskin, sehat nggak miskin. Pernah nggak ibu-ibu sedekah sama orang sehat nggak miskin? Sering lah, bagi besek itu. Yang dapat besek orang kaya, rumahnya juga bertingkat. Apa nggak ada pahalanya? Ada pahalanya. Jadi bagi besek, among-among, bagi makanan, badannya sehat yang kita kasih,
Orangnya kaya, lebih dari apa yang kita kasih dia bisa beli. Tapi itu sedekah, tetap sedekah namanya. Dan kita dapat pahala. Kemudian yang berikutnya, ada yang dilipat gandakan 900 kali lipat. Bitis imiah. Ini wahiyya alal a'ma wal mubtala. Ini sedekah buat orang buta dan orang sakit. Makanya kita di Gerakan Serbu itu kan punya binaan tunanetra. 48 keluarga. Rata-rata laki bini tunanetra semua lagi. Ada yang janda, ada yang duda tapi. Ada yang lakinya tunanetra, bininya melek. Jadi mensedekahi orang buta itu luar biasa pahalanya. Sekarang kali ibu-ibu ada yang agak parah binaan kita itu. Bisa datang ke sendiri ke bedengan Jalan Cemara Raya. Cemara sini loh Bu, Cemara Tanjung Senang ya. Cemara Raya itu kalau Sultan Haji ya, Sultan Haji turun itu kan nyebrang itu kan Jalan Cemara. Ya Bu, ya nyebrang lurus saja itu. Ada di bedengan namanya Pak Mursid dan Ibu Ratinem, suami istri buta. Butanya sejak bayi, sejak lahir. Nah parahnya lagi suaminya ini stroke, berak kencing di celana. Jadi kalau kita masuk kontrakannya itu pesingnya bukan main. Itu luar biasa. Saya kalau datang ke sana tuh mau nangis terus. Nggak sanggup lama-lama Bu. Udah ngasih bantuan pamit. Saking pesingnya. Ya karena laki bini buta. Ini gimana orang buta ngurus orang buta. Untuk nafkah istrinya itu ngamen di pom bensin Antasari itu. Makanya dari Gerakan Serbu kita kirim bulanan. Sekali-kali kita ngelihat yang begitulah. Biar hidup kita ini bersyukur gitu maksudnya. Dikasih sehat, dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sedekah dilipat gandakan hingga 100.000 kali lipat. Bi mi'ati alfin. Ini sedekah buat siapa? Ini sedekah untuk kedua orang tua. Sedekah untuk kedua orang tua. Ini luar biasa. Makanya anak-anak yang masih punya orang tua, jangan pernah bertanya ada uang atau tidak kalau ingin memberi orang tua. Kecuali orang tuanya memang kaya raya ya lain lagi. Jangan pernah bertanya, "Ma, masih punya duit?" Nanya. "Masih, Nak. Kira-kira cukup nggak, Ma?" "Cukup sih." "Enggak, Mama ngomong aja lah kalau minta kirim." Lo ngapain nanya? Kasih saja. 100.000 kali lipat. Nah ada yang lebih gede lagi Bu. 900.000 kali lipat. Ini sedekah untuk pendidikan agama. Pondok pesantren. Wahiyya ana faqihin au alimin. Untuk orang fakih yang mengajarkan agama. Untuk orang alim yang mengajarkan agama dan yang belajar. Makanya luar biasa ya pembangunan pondok pesantren. Hebatnya Indonesia Bu. Sekolah SD sampai universitas itu fasilitas pemerintah. Tapi pondok pesantren itu swadaya. Megah kayak manapun pondok pesantren Bu, walaupun adalah bantuan pemerintah, tapi basis pondok adalah swadaya. Saya meyakini orang Indonesia itu dermawan-dermawan. Itu buktinya pondok bagus semua, pondok kebangun semua. Nilai pahalanya sungguh luar biasa. Sekali lagi, harta nggak dibawa mati kecuali yang disedekahkan. Anak tidak bisa nolong kecuali anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan anak keturunan kita solih dan solihah semuanya. Allahumma amin. Kalau ibu-ibu punya anak yang ahlul Quran, ahlul Quran itu apa ya? Kalau yang sederhananya itu hafal Quran. Tapi kalau yang lebih dalamnya lagi hafal, memahami, ahli dan mengamalkan Al-Quran. Kalau level Indonesia itu Bu yang sedang terkenal sekarang ya, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Rajin-rajin dengar ceramahnya Bu di YouTube itu.
Dia itu punya YouTube, bukan punya dia. Nggak pernah ngambil uang dari YouTube itu, nggak pernah. Dan hebatnya lagi Bu, ceramah itu nggak mau disangoni. Kalau masih kayak saya ini, kalau lupa disangonin agak ngambek lah. Jujur-jujuran. Gus Baha itu ceramah nggak disangon. Hidupnya sederhana, nggak tahu gimana cara nyangoninya ya. Tapi memang ahlul Quran itu. Jadi kalau kita dengerin ceramahnya itu, ada hal yang berbeda yang kita dapatkan. Karena memang nggak sembarangan menafsirkan Al-Quran itu. Nah itu ahlul Quran. Tapi kalau anak cucu kita nggak bisa kayak Gus Baha, minimal dia penghafal Quran. Karena kalau ibu-ibu punya anak cucunya hafal Quran, 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. 7 nasab ke atas itu siapa aja? Bapak, habis bapak, kakek. Bapak sama ibu sama ya, kanan maupun kiri sama. Bapak, kakek, habis kakek, buyut, habis buyut, apa? Orang Sumatera mah nggak banyak. Saya tanya ibu saya, mak, dame sudah buyut tuh. Kata mak, ba, unggang, ugo kan, kajut. Habis itu buyut, habis buyut entah kata dia. Jadi manggilnya entah gitu. Kalau orang Jawa lebih lengkap Bu. Kalau orang Jawa itu bapak, mbah, buyut, cangga, wareng, udek, gantung siwur, geropak santek, debok bosok, galih asam, 10. Jadi 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Jadi kalau ibu-ibu itu punya anak hafal Quran, enggak anak ya cucung, enggak cucung ya cicit, enggak cicit cucung canggah, cucung wareng, cucung udek ya. Cucung gantung siwur. Itu 7, baik nasab kanan maupun nasab kiri. Dia seperti piramida terbalik. Jadi ngembang ke atas dia. Semua jalur nasab ke atasnya dijamin masuk surga. Mudah-mudahan ada anak cucu kita yang hafal Quran. Allahumma amin. Baik. Satu lagi lah tentang dunia ya, 2 saja. Posisi keempat dari dunia itu berat hisabnya. Waduh. Ibu-ibu buka surah Al-Isra ya, surat 17. Ayat 13 sampai 14. Yang dapat duluan baca terjemahnya. Al-Isra itu surat ke-17. Ayatnya 13 sampai 14. 13 sampai 14. Silakan dibaca Bu. Ya, terus. Bacalah kitabmu, cukuplah diurusi pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ya, cukup. Makasih ya Bu. Iya. Kedudukan dunia yang keempat, dunia itu berat sekali hisabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin, tiap manusia, alzamnahu ta'iruhu fi unuqih, kami gantungkan rekaman, catatan semua perbuatannya fi unuqih, di lehernya. Tak periksa di mana ya Bu ya? Ada digantungkan di leher kita ini, alat perekam. Wallahu a'lam bishawab, bentuknya kayak apa? Yang maha tahu cuman Allah. Ibarat kalau pesawat itu kotak hitam ya Bu. Pesawat punya kotak hitam, tapi ngebacanya tahunan.
Saya mikir apa gunanya kotak hitam itu. Pesawatnya jatuh sekarang, 3 tahun kemudian baru ketahuan. Ya nggak dipublikasi lah, udah basi, udah lewat waktunya. Tapi Allah punya kotak hitam, digantungkan di leher kita, yang Allah nggak sulit untuk membacanya. Sampai-sampai disebutkan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, kami keluarkan kotak hitam catatan amal tersebut kitaban. Kitab catatan amal tersebut rekaman. Jadi kitaban ini bisa juga kita sebut record, rekaman. Rekaman yalqahu mansyura, yang rekaman ini dibukakan kepadanya, datang kepadanya mansyura, dalam keadaan sudah terbuka. Ada yang menafsirkan terlalu canggih. Catatan itu, rekaman itu langsung jadi film. Kita nonton film perbuatan kita. Detil, nggak ada yang lewat satu. Makanya semua orang akan melihat. Sekecil apapun perbuatan baiknya, ya rohu, dia melihat. Sekecil apapun perbuatan jahatnya, ya rohu, dia pasti melihat. Kemudian Allah berfirman, Iqra kitabaka, baca kitabmu, tonton perbuatanmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, pada hari ini cukup dirimu sendiri yang menghisap perbuatanmu sendiri. Artinya begini Bu, udah nonton gitu aja, udah ketahuan kita layak masuk surga atau lebih layak untuk masuk neraka. Nah, dunia ini dihisap, halalnya dihisap, haramnya diadab. Itu yang jadi soal Bu. Halalnya saja dihisap, apalagi haramnya. Urusan dunia ini. Makanya begini, suatu hari siang-siang begini, habis zuhur lah, ini kan udah muasar kalau sekarang. Suatu hari Umar keluar rumah. Keluar rumah, wayahnya orang Arab di musim panas tidur siang. Ketemu Abu Bakar, keluar rumah di beranda masjid, ketemu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Oi Umar, kenapa kamu keluar? Orang sepi, sunyi, istirahat di rumah masing-masing karena panas, kamu kok keluar?" Kata Umar, "Dari pagi saya nggak makan, lapar betul. Makanya saya keluar, kalau ada rezeki." Kata Umar, "Abu Bakar, ngapa juga kamu keluar?" Kata Abu Bakar, "Sama, saya juga kelaparan. Dari pagi belum makan ini." Kalau begitu kata Abu Bakar, "Yuk kita ke rumah Rasul sajalah. Mungkin Rasul punya persediaan makan." Ketemu Rasul Bu, sama, nggak ada yang dimakan juga. Akhirnya Rasul ke rumah salah satu sahabatnya, Abu Ayyub Al-Ansori. Ketemu di sana Bu, dijamu kurma muda, kurma matang, kurma sele, susu kambing, daging kambing muda, dihidangkan makanan. Ya namanya udah dari pagi nggak makan kan? Sedep banget. Nah, makan selesai, Nabi nangis. Kata Umar dan Abu Bakar, "Ada apa ya Rasul, engkau menangis?" Nabi kemudian membaca surah At-Takatsur ayat yang terakhir. "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Inilah nikmat yang pasti akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban, ditanya di akhirat nanti. Subhanallah. Makanya ibu-ibu, orang kaya masuk surganya belakangan karena hisapnya lama. Makanya ibu-ibu jangan kaya-kaya, hartanya kumpulin, kasih ke saya, biar saya aja Bu yang agak lama, kan gitu. Allahu Akbar. Tapi susah ya Bu, pengen miskin itu nggak bisa lah. Saya pengen miskin nggak mau kayaknya ya. Cuman kalau kita ada, hisapnya lama.
Makanya untuk meringankan hisab, perbanyaklah amal solih. Kan ada doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Film catatan amal tadi ya Bu, begitu dibuka langsung ditutup. Langsung ditutup. Yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Dosa-dosanya dihapus, pahalanya dilipat gandakan. Kata Allah, masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu dua tentang dunia tambahan. Saya ngaji begini nih, tasawuf begini, karena ibu-ibu ini udah senior semua gitu. Kalau masih gadis-gadis nggak mempan ngaji kayak gini ya Bu. Allah Ustadz Parmanah mau ngomongin dunia aja katanya, ngomongin akhirat. Karena ibu-ibu sudah senior, maka pas materinya. Baik, kita masuk ke fikih sekarang. Saya tadi sudah bicara sama Bu Haja Alimin. Kita fikih nanti kayak belajar Bu. Nanti ibu-ibu saya belikan bukunya. Tinggal ganti aja, murah cuman 5.000 ya. Buku terjemah kitab Safinatun Najah. Nanti ibu nyimak di kitab. Tapi kitabnya ada terjemahannya, tenang aja. Tapi saya jelaskan. Kayak orang sekolah lah. Tapi ibu-ibu nggak pakai ulangan, nggak pakai ulangan, nggak pakai nulis-nulis. Cuman nulis aja di buku itu biar ada ingetan. Materi ini juga nanti akan saya printkan ya. Saya printkan, ibu-ibu tinggal fotokopi. Ya biar lebih banyak yang bisa diingat ketika belajarnya. Nanti saya pesankan dulu ke teman terjemah kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu kitab fikih yang paling sederhana. Atau nanti bisa Mabadi Fikihiyah misalnya. Itu kitab-kitab sederhana. Kalau Bu Haji Siti Salma jangan-jangan udah hafal ya, karena guruman kan. Kalau itu mah pelajaran anak SD gitu. Cuman memang pemula begitu kita bisa ngoret. Kita sudah tahu selama ini tentang fikih ibadah yang kita lakukan. Hanya saja kita butuh dalil yang kuat, fatwa yang kuat. Jadi begitu insya Allah. Mudah-mudahan di perjumpaan yang akan datang. Baik, kita masuk ke fikih. Kemarin kita membicarakan tentang air. 7 air yang digunakan untuk bersuci sebagai air mutlak sudah kita bahas. Saya ingin ulas ulang ya Bu tentang thummal miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu secara hukum dibagi menjadi 4 kategori. Ini sudah saya bahas kemarin. Saya ingatkan lagi saja. Pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci, mensucikan, ghairu makruhin, dan tidak makruh. Wa huwa ma'ul mutlaq. Ini namanya air mutlak. Air mutlak itu Bu ya air yang biasa kita gunakan. Air langit, hujan ya. Air sungai, air sumur, mata air, salju, kemudian embun, kemudian satu lagi apa? Laut ya Bu ya, air laut. 7 macam air. Itu air mutlak. Selanjutnya wa tahirun mutahhirun makruhun. Air yang suci, tahirun, mutahhirun bisa mensucikan, makruhun tapi makruh. Makruh itu apa? Sebaiknya tidak usah digunakan. Kayak orang makan bawang mentah kan makruh ya Bu? Enggak haram, makruh. Biar enggak makruh gimana? Ya dimasak bawangnya biar enggak bau. Kan kalau orang India itu makan bawang lapup-lapup aja ya Bu. Jadiin lalap kan bawang itu. Tapi bau keteknya semeriwing ya. Mau pakai deodoran banyak juga masih itu. Apalagi dia sendawa, angop, tambah lagi pening pala kita. Makanya makruh hukumnya. Setara dengan bawang mentah itu pete, jengkol, jaling. Pete itu enak yang makan. Tapi yang ngebauin sengak Bu. Yang ngebauin, makanya untuk mengurangi baunya biar nggak makruh dimasak peteknya, dimasak jengkolnya.
Ya paling kamar mandinya aja yang agak gimana gitu. Banyakin kasih wipol, tapi nggak bikin sengak di masjid. Jadi makruh, air yang makruh itu wahwal ma'ul musammas. Air musammas. Musammas itu Bu, bahasa kitanya air terjemur matahari. Panas dijemur matahari. Cuman dia harus spesifik, yang air itu ditampung di wadah yang terbuat dari unsur besi atau kaleng. Karena ngapa? Dia mengkontaminasi karat. Tapi kalau dari wadah tabung penguin plastik itu ya, atau stainless, boleh, nggak apa-apa. Kan kalau panas begini, kita wudhu itu kan anget airnya kan, karena paralonnya kena matahari, tidak apa-apa, nggak makruh. Yang makruh yang terbuat dari besi. Kemudian yang berikutnya, kategori keempat, tahirun ghairu mutahirin. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Berarti bisa dikonsumsi. Contoh, air bekas wudhu. Itu kan air suci, tapi tidak bisa mensucikan karena bekas wudhu. Bekas mandi, suci, tapi tidak bisa mensucikan. Termasuk teh. Teh itu air teh, kasih gula sama teh, apa kopi, suci, tapi nggak bisa pakai wudhu. Kalau diminum halal dia. Wahwal ma'ul musta'mal, bahasa fikihnya air musta'mal, air bekas pakai itu namanya. Kalau di mazhab yang lain Bu, musta'mal itu air najis. Kalau di mazhab Syafi'i detail sekali. Musta'mal itu tidak najis, suci. Karena dia cuman bekas pakai saja. Begitu. Nah, kategori yang keempat ini baru air najis. yakni air mutanajis, wa ma'un najis, air najis. Apa itu air najis? Ini wa huwal ladzi halat fihi najasah, air yang di dalamnya mengandung najis. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ, Bu. Ini harus detail. Wa huwa dunal qullatain, yang takaran air itu kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Begini bunyi keterangannya. Nabi bersabda, idza kanal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Air yang 2 kullah atau lebih, lam yahmilil khabas, dianggap tidak ada najisnya. Air yang 2 kullah dianggap tidak ada najisnya. Atau di hadis yang lain dikatakan begini, fa innahu la yanjus, air 2 kullah atau lebih tidak akan menjadi najis. Tidak akan menjadi najis. 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu adalah khamsumi'ati ritlin bagdadiyin. Khamsumi'ah, 500. Khamsumi'ah itu 500. Sekali-kali bahas dari hitungan bahasa Arab. Jangan sampai orang Indonesia salah. Berangkat haji, dengar orang Arab dagang, khomsarial, 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 5 rial kan Bu? Khomsarial. Pikir bapaknya bagus nih khomsarial. Akhirnya begitu pulang ke Indonesia, anaknya lahir dinamain khomsarial. Profesor khomsarial ya Bu. Itu profesor itu Bu di UIN Raden Intan. Itu gara-gara bapaknya naik haji, ngedengar khomsarial, khomsarial, 5 rial, 5 rial. Oh ya murah amat khomsarial. Jadi hitungan sedemikian rupa. Khamsumi'ah, khamsumi'ah itu 500. Ritel Baghdad. Nah, kalau takaran Indonesia itu Bu 2/3 kubik atau 600. Ya 1 kubik itu berapa liter? 1000 ya. 1000 liter berarti 600
666 ya, hampir 700 liter air. Jadi kalau air dalam tabung, dalam bak yang 2/3 kubik, sekubik kurang 1/3, maka itu 2 kulah. Kalau 2 kulah atau lebih, dia tidak akan jadi najis. Walaupun kejatuhan najis, Bu. Contoh, air 1 bak 1 kubik isi airnya, bukan ukuran baknya tapi isinya 1 kubik. Anak kita nakal, cucungnya nakal, naik dikencingin, cir. Air itu tidak akan jadi najis, walaupun dikencingin anak. Tidak akan jadi najis. Tapi beda, Bu, dengan air seember. Air seember, anaknya kencing di sebelah ember, loncat airnya setetes aja, walaupun air itu nggak berubah, ya tanajas, najis air itu. Makanya kalau kan ada orang itu memang ya karena air juga susah ya, Bu, ditaruh di dalam ember-ember misalnya, itu harus ditutup kalau di kamar mandi. Karena kalau nggak ditutup, ada yang kencing itu nggak mau duduk soalnya, kencing berdiri. Saya ini termasuk orang yang nggak bisa kencing berdiri, Bu, risih saya. Nurun ke anak saya itu paksa kencing sambil berdiri, nggak akan keluar air kencingnya, karena sudah dibiasakan sambil duduk gitu. Karena kencing berdiri itu kan berbahaya, nggak baik buat kesehatan gitu. Yang saya belum pernah ketemu tuh ibu-ibu kencing berdiri gitu, kecuali ngompol ya, Bu ya. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, kalau kencing berdiri nyiprat setitik, entah kita tahu atau tidak tahu, maka itu menjadi najis air. Itulah bahayanya. Makanya hati-hati terhadap air. Jadi jangan dianggap begini, ada orang wudhu, airnya nyiprat setetes ke bak, itu nggak mustakmal, Bu, nggak bikin mustakmal. Airnya nyiprat ke ember bekas wudhu, itu nggak bikin mustakmal. Kalau cuma nyiprat kayak gitu wajar. Yang rusak itu air yang dalam ember jadi rusak, bukan kecipratan bekas wudhu, tapi kecipratan najis. Itu yang menjadi rusak, walaupun cuma 1 tetes. Itu beda kan, ketentuan air mustakmal sama air mutanajis itu berbeda. Makanya di madzhab Syafi'i itu dibedakan. Nah, selanjutnya ini harus detail banget. Au kanal qulatain fataghayyar, atau airnya 2 kulah fataghayyar tapi berubah. Kalau airnya berubah, maka menjadi najis dia. Contoh, air itu 2 kubik. 2 kubik kan banyak ya, Bu, sudah 3 kali lipat 2 kulah kan. Tapi air itu berubah warnanya karena najis, berubah rasanya, berubah baunya, maka air itu menjadi mutanajis. Makanya di Palembang itu kan banyak musola-musola di Pelaju itu. Saya lama tinggal di sana itu. Musola itu pakai kolam, Bu, wuduknya. Ya wuduk di situ, airnya balik lagi ke situlah. Tapi karena 2 kulah nggak apa-apa. Airnya nggak mustakmal, airnya nggak mutanajis. Tapi berapa hari sekali diganti airnya. Karena kalau dia sudah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, nanti menjadi mutanajis. Contoh misalnya air orang wudhu di kolam, yang wudhu ini nginjek tai ayam, dia wudhu di situ, tidak najis airnya itu, kecuali air itu berubah sifat airnya, baru menjadi mutanajis dia. Jelas ya? Oke, saya pertegas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ma'u tuhurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa menajiskan air kalau air itu banyak, illa ma ghayyara ta'muhu aw rihuhu, kecuali berubah rasanya, berubah baunya, dan berubah warnanya. Jadi kalau sudah berubah rasanya, contoh misalnya air dalam kolam sekaligus jadiin WC ya, Bu. Air itu warnanya udah pekat, baunya udah bau kotoran, rasanya pulen umpamanya, atau rasa apa namanya ya, Bu, ya najis, nggak bisa. Nggak usah berubah 3-3-nya, Bu, 1 aja berubah warna nggak bisa.
Rasa nggak berubah, bau nggak berubah, atau berubah baunya saja, rasa nggak berubah, warna nggak berubah, najis. Nah, saya ambil contoh, air dalam bak tadi dikencingi cucung, dikencingi anak. Kalau air itu nggak berubah selama dia 2 kulah atau lebih, nggak berubah rasa atau warna atau baunya, air itu suci, walaupun bekas dikencingi. Tetapi kalau dikencingi jadi pesing baunya, mutanajis, walaupun dia banyak. Jadi pesing, atau berubah warna menjadi kekuningan, atau berubah rasa jadi keasinan, umpama, maka dia menjadi mutanajis. Nah, jelas ya? Ini sedetil itu kita harus ngebahas perkara air. Kecuali begini Bu, sungai, air mengalir, bukan air menggenang. Air mengalir, walaupun dikencingi, diberaki ratusan orang, tetap suci dia. Pengalaman di kampung, Bu. Di kampung kan begitu zaman dulu. Ya pagi-pagi Bu, subuh itu rebutan ke sungai, pengen paling atas. Kan nggak enak kalau di bawah, bekasan orang. Kita merasa sudah paling atas Bu, begitu baru nongkrong, udah ada yang di depan. Astagfirullahaladzim. Sungai karena air mengalir, sah, suci dia. Tapi kalau pas ketemu kuning-kuning, anyutin dulu yang kuning-kuning itu. Jangan langsung dipakai wudhu yang itu. Saya juga heran Bu, mengapa kalau berak di kali itu ya cepat betul hilang. Apa dimakan ikan gitu ya, atau kemana, anyut kemana lah, tadi ada saja. Jadi tapi kalau airnya tidak mengalir, air menggenang, syaratnya tadi ada hitungan 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah kecipratan najis, maka menjadi najis. Tapi kalau lebih dari 2 kulah, kecipratan najis tidak jadi najis, kecuali berubah warna atau rasa atau baunya. Jelas ya? Baik, silakan kita buka tanya jawab, saya persilakan. Ya, kalau ada silakan. Assalamualaikum. Ya. Air tikusnya hidup apa mati? Oh, tai tikus ya. Tai tikus. Iya. Secara hukum fikih, ketika dia lebih dari 2 kulah, walaupun ada tai tikus di dalamnya, termasuk tai kucing lah ya. Ketika kita buang, tapi air itu 2 kulah dan tidak berubah 3 sifat, maka air itu tetap suci. Cuman begini Bu, suci bukan berarti pasti bersih ya, karena ada 2 macam ya. Ada an-nadhafah, ada kebersihan, ada thaharah, ada kesucian kan. Maka kalau kita khawatir, mungkin suci menurut fikih. Tapi kalau kita khawatir dengan kebersihan, boleh kita membuangnya. Dan itu tidak termasuk mubazir. Apalagi jenis orang yang jijian. Saya kalau sudah diberikan tikus, jijik Bu ya. Walaupun air itu banyak, tak buang aja. Begitu dibikin kopi ngebayangin gitu. Subhanallah. Jadi begitu. Jadi tidak termasuk mubazir ketika kita ada pertimbangan antisipasi. Cuman mengapa dulu oleh Nabi dibuat ketetapan sedemikian rupa? Karena enggak gampang air Bu di Arab zaman dahulu. Kalau ngebuang air itu
luar biasa ininya, mubadirnya ya. Ya kalau Arab zaman sekarang air tumpah ruah kan, karena mereka nyuling air laut yang ditawarkan. Makanya air di Arab itu mungkin kandungan mineralnya kurang bagus, tetapi tetap menjadi air yang bersih dan suci. Tapi karena air laut namanya kan, mungkin kurang bagus, mungkin nggak tahu kalau mereka olah lagi. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Iya. Iya, kita memang harus mempertimbangkannya. Yang sudah terlanjur diberi tidak mengapa. Ya mungkin diambil lagi kan. Tapi kedepannya yang kayak gitu ya jangan, harus dipertimbangkan lagi. Ketika dipertimbangkan, contoh begini, ada yang sering kita bantu tapi jengkel saya, anak itu kemana-mana ngudut sambil di motor itu, kan jengkel gitu kan. Udah sekolahnya dibantu, orang tuanya melarat, kerja anak-anaknya ngudut, padahal masih sekolah kan. Nah ini kita cut dulu, kasih pelajaran, jangan dibantu. Bukan tega, pendidikan. Karena mental orang Indonesia itu begini Bu, ada mental orang tuanya maunya nada aja, adanya mau nada aja. Jadi mental begini yang rusak terkadang. Kalau gaya sih luar biasa gayanya, foto selfie gitu ya. Dibilang miskin marah, tapi nggak dapat bantuan, woi protes kemana-mana. Ini mentalitas orang kita. Jadi kita harus cerdas-cerdas menganalisisnya. Ketika orang itu tidak pantas diberi bantuan, maka jangan dibantu. Kayak saya ambil contoh sederhana lagi. Sebenarnya dia sudah lansia, yang sering kita bantu, jojong per bulan untuk biaya berobat ya. Tapi namanya kita tulus ya Bu, kita bantu aja. Tapi tetangganya lapor sama saya, Ustadz, dia tuh pura-pura lah kakinya pincang katanya. Loh kata saya, yang bener aja. Iya, sebetulnya dia tuh kemarin hajatan. Yang dihajatin itu cucung tirinya, cucu angkat, punya anak angkat, anak angkatnya punya anak. Hajatan khitanan, yang biar tekor asal kesohor loh Bu, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya itu. Jadi dia ngutang kemana-mana. Nah rentenir tempat dia ngutang. Jadi dia pura-pura patah kaki gitu, pura-pura pincang untuk nyicil rentenir itu. Gimana cara membuktikannya? Kata saya, Ustadz kalau nemuin dia pergokin, jangan dia ngeluh minta bantuan datang, ya pincang dia. Benar Bu, tak pergokin, sehat jalannya. Astagfirullahaladzim. Skat dulu. Memang orang susah Bu, tinggal dinumpang di tanah orang, tapi sengaja kita cut dulu, kasih pelajaran. Itulah mengapa kita di serbu itu banyak ditunjukkan kalau orang ngibulin kita gitu, banyak ditunjukkan. Karena ngapa? Kita sedekahkan tulus tuh, kita ngebantu tulus, tapi yang nerima nggak tulus, rasain loh. Itulah akibatnya pada akhirnya. Jadi kita harus menimbang, jangan dijojong, dilulu. Ketika dia dulu, namanya dia lalai, dikasih kok malah poya-poya, begitu. Silakan, masih ada? Silakan. Mana dulu? Oh ya, beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah itu kalau sudah mengampuni dosa, maka dosa itu dihapuskan. Jadi dosa itu dihapuskan. Dan di catatan amal pun tidak ada. Makanya kan kita sering berdoa, wa taubatan qoblal maut. Jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Jadi taubat sebelum mati. Ketika orang tobatnya diterima, delete, hapus dosa-dosanya. Kalaupun ngelihat, yang dilihatkan saja. Tapi mudah-mudahan hapus. Nanti kita yang nanya sama Allah, ya Allah, saya pernah bermaksiat begini. Tapi kemana tidak saya lihat lagi? Sudah beres. Sudah tak hapuskan. Makanya umat Islam ini, Bu, dikasih salah satu mukjizatnya. Orang Islam diberi kesempatan taubat sampai di batas akhir, nyawa di tenggorokan. Makanya bersyukurlah ibu-ibu terlahir sebagai orang Islam, walaupun kita ini Islam keturunan. Ini namanya udah Islam, Allah kasih kesempatan taubat sampai nyawa mendesak di tenggorokan. Subhanallah. Jadi begitu. Silakan. Ya. Ya. Selanjutnya mengenai zakat Ustaz. Kita ini bisa zakat, memberikan zakat fitrah misalkan harus kita berikan kepada orang buta. Kita lihat ini sholat, tapi ketahuan setelah itu ternyata dia tidak sholat. Jadi nanti bertanya sampai zakat fitrah. Iya. Kecoa itu hewan tak berdarah ya, atau darahnya bukan darah merah ya Bu ya. Dia termasuk najis yang dimaafkan. Jadi kalau ada kecoa di minyak goreng, buang kecoanya aja, minyaknya tetap untuk goreng masih boleh. Tapi dibuang kecoanya. Jangan sampai kecoanya digoreng, dimakan juga gitu. Jangan. Jadi dimaafkan. Termasuk cicak juga, dimaafkan itu. Kalau enggak jijik. Tapi kalau jijik buang, karena jijik itu yang menjadikan dia jadi haram nantinya. Ya, jadi karena dia bukan hewan yang berdarah-darah ya, bangkai yang berdarah-darah. Tapi dia termasuk hewan-hewan kecil yang tidak berdarah atau darahnya darah putih. Jadi dia menjadi dimaafkan. Contoh kayak semut, Bu. Semut itu kan hukum asalnya haram dimakan. Jadi jangan sekali-kali bikin peyek semut, jangan, haram. Tapi semut itu kalau kemakan tetap dimaafkan gitu. Dalam minyak goreng juga tetap dimaafkan, tidak apa-apa. Sengaja bikin peyek semut ya nggak boleh gitu. Jelas ya? Selanjutnya ya, membayar zakat atau memberikan sedekah tidak harus dengan orang yang tekun ibadah. Jadi boleh dengan orang yang bolong-bolong sholatnya boleh. Bahkan nggak sholat sama sekali boleh. Ada satu yang kita bantu loh Bu, yang di Pak Markum, yang di binaan Gerakan Serbu ya, yang di Jalan Ratulangi itu. Ya gimana mau sholat Bu? Nggak pernah mandi, berak kencing di celana, di gardu tinggalnya. Kalau orang jijian muntah kalau datang ke sana. Untuk saya nggak jijian gitu.
kalau datang ke sana itu. Sholat Pak D, kata saya kan. Ya gimana mau sholat, kotor begini, kata dia. Lumpuh, nggak bisa jalan. Tapi kita nggak perlu mempertanyakan, memberikan dia sholat atau tidak, kasih saja. Tapi nasihati boleh. Pak, ini sedekah saya, zakat saya. Bapak rajin sholat ya, biar hidupnya berkah. Begitu, sambil menasehati boleh. Jangan sampai kita begini, Bu, saya nggak akan ngasih sedekah kalau nggak rajin sholat. Hari kita punya saudara yang nggak pernah sholat. Ngapa kamu nggak sholat? Ah, yang rajin sholat aja pelit, kata dia. Karena dia nggak pernah dapat bagian. Jadi fitnah, Bu, bener aja. Itu saudara gua kaya, mewah, tapi nggak pernah ngasih beras walaupun secanting. Buat apa kaya kalau pelit? Jadi fitnah kan. Tapi kalau kita kasih, dia lama-lama mikir, ya Allah, malunya saya. Alangkah baiknya Bu Haji itu sama saya. Tapi kok saya nggak sholat? Kasih beras, kasih duit. Minggu depan datang lagi kita, bawa sajadah, bawa sarung, bawa telepung, sholat, yakin dah. Jadi begitu caranya. Jadi jangan sampai kita, bahkan mohon maaf Bu, kecuali zakat ya. Kalau zakat hanya untuk orang muslim. Kalau sedekah untuk orang non muslim pun boleh. Kalau dia nggak mampu. Orang non muslim melarat, kasih. Nggak perlu tanya agamanya. Dan tidak perlu nyuruh dia masuk Islam, kasih. Lama-lama Bu, oi baik bener orang Islam ini. Masuk Islam pada akhirnya dia. Nggak apa-apa. Nggak perlu pandang apa agamanya. Wong kucing kelaparan aja kita kasih makan. Anjing kelaparan saja kita kasih makan. Apalagi ini manusia Bu. Walaupun agamanya beda. Tapi kalau zakat, memang syaratnya mustahik yang nerima harus muslim gitu. Selain zakat boleh, silakan. Jadi begitu. Masih ada? Silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya. Berdoa orang tuanya selalu ya. Salah atau tidak ya? 12 tahun itu Bu, kemungkinan sudah baligh. Karena usia paling cepat baligh itu 9 tahun. Jadi kalau anak-anak ibu-ibu men, kalau perempuan ya, men umur 9 tahun udah baligh. Tapi kalau mennya 7 tahun belum baligh itu. Walaupun men, itu penyakit ya. Paling cepat balik 9 tahun. Paling telat balik itu 15 tahun. Jadi antara 9 ke 15 itu 12 tadi sudah memungkinkan untuk balik. Bahkan umur 7-8 tahun orang sudah bisa jadi imam sholat kalau dia hafal Quran. Walaupun anak-anak. Al-murahik namanya, sudah mendekati balik. Jadi 12 tahun. Apakah salah didoakan? Enggak salah. Setidak-tidaknya doa itu kan pelipur lara buat yang masih hidup. Anak masih kecil meninggal, ya tabungan berarti. Ya, kalau anak belum balik meninggal, dia meninggal tanpa dosa, pasti masuk surga. Tapi mengapa orang tua tetap ngedoain? Rasa ada hutang aja gitu. Biar plong, biar ketika dia ingin doakan, nggak usah dilarang. Karena doa itu walaupun tidak untuk anak itu balik ke orang tuanya nanti. Tapi kalau 12 tahun sih menurut saya kemungkinan besar sudah balik. Apalagi anak zaman sekarang Bu, faktor tontonan. Jadi karena banyak nonton sinetron, percintaan gitu, baik di TV maupun media sosial, akselerasi baliknya cepat. Lebih cepat lebih cepat mimpi basah anak sekarang. Makanya perempuan sekarang menopause-nya lebih cepat. Ada yang umur 40 udah menopause. Karena dulu lebih cepat haidnya. Kalau ibu-ibu zaman dulu, ada yang 60 tahun masih haid kan ada sih. Umur 50 tahun juga masih beranak ada gitu. Karena orang dulu agak lambat. Karena nggak nonton-nonton begituan gitu. Silakan Ibu belakang. Mana tadi? Sama. Oh sama ya. Masih ada? Oh ya Ibu, saya ini mau pamit ya. Karena mau rapat panitia pembangunan